Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Nara Wijatunisa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu adat istiadat yang dicerminkan pada film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, khususnya budaya matrilineal suku Minangkabau yang digambarkan pada film tersebut. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa sih harus film? Film merupakan suatu jenis karya sastra yang sering kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah sastra akan terdapat gambaran yang merupakan sistem nilai. Salah satunya adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah konsep masa dasar penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Misalnya seperti adat istiadat, kesenian, dan lain-lain. Salah satu sastrawan Indonesia yang dalam karyanya mencerminkan dari nilai budaya yang ada adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Salah satu karyanya yakni novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama, mengisahkan tentang persoalan adat yang berlaku di Minangkabau dan juga perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan kisah cinta seseorang kekasih yang berakhir tragis. Meski bertemakan romansa, film ini banyak mengandung nilai religius dari sudut pandang agama Islam, nilai moral yang disampaikan melalui watak tokohnya, nilai sosial berupa norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan nilai budaya yang disajikan dalam bentuk adat istiadat yang diceritakan sepanjang cerita. Film ini mengisahkan tentang cinta, adat, keturunan, dan kekayaan yang diceritakan sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kisah cinta abadi Zainuddin dan Hayati yang tak lekang oleh waktu, tak terpisah oleh dunia, dan pincangnya adat di negeri Minang, di mana masyarakatnya memegang teguh adat dan tradisi, keturunan, dan kekayaan menjadi segala-galanya. Saya sadar, saya melarat anak orang terbuang. Cinta suci Zainuddin untuk Hayati terhalang oleh keturunan dan kemiskinan. Zainuddin yang merupakan keturunan campuran Minang dan Bugis tidak mendapat pengakuan sebagai suku Minang asli karena ibunya bersuku Bugis. Di Makassar, saya dianggap orang Padang. Di sini, saya dianggap orang Makassar. Kaum adat golongan muda mulai resah dengan adanya adat yang begitu menghitung garis keturunan yang menjadi dinding pemisah, sehingga Zainuddin pada film dianggap sebagai orang asing selalu tersisihkan dari tanah nenek moyangnya. Sungguh betapa kokohnya orang-orang Minangkabau menjaga adat mereka yang mereka jadikan pedoman hidup. Bahkan masyarakat Minangkabau tidak rela jika adat mereka sampai rusak. Tidak boleh lekang oleh panas dan tidak boleh lapuk oleh hujan. Maaf Zainuddin, urusan kami. Jangan satu-satu risiko. Anak orang Minang loh. Encang pai risiko. Masyarakat Minang tidak peduli dengan adanya perubahan zaman. Adat adalah kepercayaan, adat adalah bimbingan hidup. Mereka tidak mempedulikan hal lainnya. Melanjutkan apa yang disandarkan oleh nenek moyang, bagi masyarakat Minang itu lebih mulia dari apa saja. Tetap memegang adat, mereka akan tetap pada kedudukan mereka. Akan tetapi, kekokohan adat ini sungguh membuat gundah kaum muda yang ingin menjalin hubungan dengan orang luar. Pasalnya, adat mereka terlalu rapat memenjadakan mereka dengan pemikiran kuno. Kebudayaan Minangkabau adalah suatu bentuk kebudayaan yang strukturnya unik. Apabila kebanyakan kebudayaan menganut sistem patrilineal dalam sistem kekerabatannya, maka kebudayaan Minangkabau menganut sistem matrilineal. Dalam adat Minangkabau, perkawinan merupakan peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Kau limpapeh rumah nang kadang, Zainuddin tidak bersuku. Malu kadang namanya, manjatuhan namu, marusak ninyak mamak, marusak korang kampung, maruntuh rumah jo tanggo, kampung jo ilaman. Indak kau tahu, bulu amarapi masih tagak kokoh menjulang. Adat masih berdiri kuat, indak lapu ada hujan, indak lakang dek panai. Sistem tradisi perkawinan adat Minang lebih cenderung atau lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau kaum. Menurut adat, pernikahan antara laki-laki Minang dengan perempuan luar suku Minang tidak disetujui dan dipermasalahkan secara adat karena dapat merusak struktur adat Minangkabau dan dikhawatirkan anak dari pernikahan tersebut tidak akan mempunyai suku. Struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, yaitu dengan sistem kehidupan yang komunal, menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kerabat, mulai mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan. Oleh karena itu, falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak lepas dari masalah bersama. Kekuasaan dalam suku secara teori berada di tangan perempuan, namun dalam realitanya dipegang oleh kerabat laki-laki dan seluruh saudara kekerabatan. Biar baik inyum mati daripada bagian baru didik mama merusak adik jadi bago mengubah cupak namusan. Apa gunanya itu kalau kamu coreng arang di kanya?
dalam budaya Minang, dari keturunan ibu tidak diakui. Sehingga Zainuddin pada film dianggap tidak memiliki taraf sosial yang sama di tanah Minangkabau. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia melihat struktur sosial dalam sistem adat istiadat, yang dimana sistem adat menjadi patokan utama dalam mengelompokkan seseorang pada golongan tertentu. Dalam kisah Zainuddin terbukti bahwa adat istiadat dijadikan sebagai pengelompokan status dan nasab masyarakat dan dijadikan sebagai bahan untuk merendahkan seseorang. Indonesia merupakan negara yang dengan kompleksitasnya menjadikan negara ini multikultural. Hal ini menjadi tema dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang mempresentasikan dan merekonstruksi multikulturalisme Indonesia. Tema utama film ini adalah percintaan dengan bumbu isu identitas budaya yang juga menjadi isu utama sekaligus penyebab konflik dalam film. Apa yang terjadi kepada Zainuddin sebagai minoritas dalam masyarakat Minang dan Hayati sebagai perempuan Minang merupakan tertindasnya hak perorangan akibat hak kolektif yang dimiliki oleh kelompok. Film ini menunjukkan betapa tradisi terbalut etnosentrisme dapat melenggangkan penindasan kelompok terhadap anggotanya. Kefanatikan pada suku sendiri membuat masyarakat Minang merasa lebih baik dari yang lain, dan menjadikan seseorang atau kelompok lain terkucilkan dan dipandang lebih rendah karena perbedaan suku dan status sosial di masyarakat. Baiklah, kiranya itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.